Lagi dengan saya Fauzan Laya. Kali ini saya berbagi ilmu tentang tindak pidana korupsi perbuatan curang. Nah, jadi saya ambil dari buku ya, Sifat Melawan Hukum dan dalam Tindak Pidana Korupsi. Ini ada pada halaman 142. Nah, jadi jenis tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 12 huruf H. Ya, jadi kita lihat. Nah, mari kita lihat pasal 12 huruf H. Nah, sebelum kita melihat pasal 12 huruf H, ini ingat manakala ada bukunya silakan dilihat ya. Ini halaman 142. Ini ada pada huruf B, jenis tindak pidana korupsi perbuatan curang atas tanah negara. Nah, ini kita fokus masalah perbuatan pidana ya atas tanah negara. Ini saya baca. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangan telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup. Nah, jadi itu di garis bawah ya. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi pidana yang sama juga diterapkan pada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana pada pasal 12 huruf I. Saya baca ya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Nah, jadi ada teman saya kemarin bertanya bagaimana terhadap seseorang yang bukan pegawai negeri. Nah, pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pada pasal 1. Ini saya baca. Jadi pasal 1 ayat 1 ya. Pasal 1 ayat 2 ini. Saya baca. Pegawai negeri adalah meliputi A. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian. B. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. C. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. D. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. E. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Nah, jadi pegawai negeri di sini yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah mereka-mereka atau orang-orang pribadi, individu, dan subjek hukum lainnya yang menerima uang dari negara ataupun dari daerah. Nah, jadi kalaupun dia adalah korporasi atau badan hukum swasta, namun menerima uang dari negara atau daerah, maka itu dikategorikan menurut Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi dikategorikan sebagai pegawai negeri. Nah, jadi tidak mesti PNS ya, tidak mesti. Jadi
swasta atau pribadi individu yang bukan PNS juga dikategorikan sebagai pegawai negeri berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Nah, seperti yang terjadi di beberapa daerah tentang pengadaan tanah. Jadi si A memiliki tanah. Si A ini adalah masyarakat biasa. Si B membeli tanah dari si A. Nah, si B ini sudah mengetahui bahwa tanah yang dia beli ini akan ada keuntungan ke depan. Nah, si B ini juga masyarakat biasa. Namun si B ini ada oknum-oknum yang bermain otak intelektualnya. Nah, si B membeli tanah kepada si A seharga 200 juta. Nah, beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian, si B menjual tanah dengan cara ganti rugi kepada pemerintah dengan harga 2 miliar. Nah, apakah perbuatan si B ini menyalahi hukum? Nah, tentu jawabannya secara peraturan atau undang-undang tindak pidana korupsi itu adalah menyalahi hukum. Tentu ada pertanyaan. Nah, bukankah itu awalnya perbuatan perdata di mana mereka melakukan perjanjian pengikatan jual beli. Nah, jadi sepanjang merugikan keuangan negara atau daerah, maka itu merupakan perbuatan tindak pidana korupsi. Atau ini ada oknum-oknum pejabat atau penyelenggara negara dalam melakukan ganti rugi tanah kepada masyarakat. Nah, contoh, di wilayah X ada tanah miliknya si A. Tanah milik si A ini diganti rugi oleh pemerintah sebenarnya seharga 500 juta. Namun karena penyelenggara negara atau pejabat negara atau pegawai negeri, dalam hal ini si B tidak mau ambil resiko, segala dokumen, segala surat menyurat itu langsung ditandatangani oleh si A, ya. Nah, di mana si B hanya menyerahkan uang sebesar 50 juta. Nah, tentu pertanyaannya, dikemanakan uang 450 juta? Nah, tentu uang tersebut dipakai oleh oknum tadi yang bernama si B. Nah, jadi itu juga merupakan praktek-praktek yang terjadi di daerah dalam tindak pidana korupsi. Nah, itu sudah banyak yang terjadi dan sudah banyak yang terjerat oleh perbuatan tercela tersebut. Atau seperti dengan berkembangnya anggaran-anggaran dana desa yang sedang viral, ya, di mana ada pembangunan jalan dan oknum kepala desa menghimbau para masyarakat di mana akan dibangun jalan di sebuah daerah, namun penggantian ganti rugi terhadap tanah tidak dilakukan atau tidak diberikan. Itu himbauan dari oknum kepala desa dengan cara musyawarah, ya, dengan cara musyawarah. Nah, ternyata di balik musyawarah tersebut, oknum kepala desa itu membuat berita acara di mana tanah tersebut telah diganti rugikan kepada masyarakat pemilik tanah. Nah, jadi kenyataannya penggantian ganti rugi terhadap masyarakat itu tidak pernah terjadi. Nah, apakah itu merupakan perbuatan tindak pidana? Ya, betul. Itu adalah merupakan perbuatan tindak pidana korupsi
yang dilakukan oleh oknum kepala desa. Nah, jadi berbicara masalah tindak pidana korupsi sebagaimana dalam pasal demi pasal, saya akhiri dulu pada hari ini. Lebih jelasnya bisa menghubungi saya ke nomor handphone atau WhatsApp, chat, ya silakan chatting saya ke 0813 65500 509. Saya sebutkan lagi, saya ulangi 0813 65500 509. Atau silakan tinggalkan komentar pada kolom di bawah ini dalam video ini. Silakan buat pertanyaan atau kasih komentar kritikan yang membangun. Jadi sebelum mengakhiri menonton video ini, silakan di like, subscribe, dan di share atau dibagi kepada rekan-rekan. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.